Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6, tema 7, subtema 2, pembelajaran 4. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas, terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tumbuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. 1. Biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Katun bersifat menyerap keringat, sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. 2. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih, setelah itu dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. 3. Bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Ayo berkreasi pada halaman 84. Pada pembelajaran 2, kamu dan kelompokmu telah menuliskan rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kini wujudkan rencana karya itu, buatlah sebagus mungkin. Pada pembelajaran sebelumnya, diceritakan bahwa Sudin akan mengikuti lomba pidato. Bagaimana pidato yang dibaca Sudin dalam lomba itu? Mari kita baca teks pidato Sudin berikut. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan, lalu saya akan belajar dari kisah-kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting, karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur, bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari Timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten, bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini, karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung.
Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Ayo menulis pada halaman 86. Tulislah pendapatmu mengenai isi pidato Sudin. Kamu dapat menilai pidatonya dengan memberi tanda checklist pada kolom berikut yang sesuai. 1. Kriterianya, teks pidato memiliki bagian pembuka. Ada. 2. Teks pidato memiliki bagian inti. Ada. 3. Bagian inti teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap. Ada. 4. Bagian inti teks pidato memuat contoh-contoh yang mendukung topik. Ada. 5. Teks pidato memiliki bagian penutup. Ada. 6. Teks pidato memiliki kalimat ajakan. Ada. 7. Teks pidato memberi inspirasi bagi pembaca. Ada. Dan 8. Sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosakata baku. Kamu dapat menuliskan kesimpulanmu di bawah ini. Kesimpulanku adalah Sudin sudah berpidato dengan baik karena dalam pidatonya Sudin sudah memuat unsur-unsur penting pidato secara lengkap, ditambah penggunaan kata-kata baku yang sudah benar dari pidato Sudin. Kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan komunitas sosial budaya negara-negara ASEAN. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. 1. Mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. 2. Membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. 4. Meningkatkan perlindungan lingkungan. 4. Memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. 2. Festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. 3. Kerjasama promosi pariwisata. 4. Kerjasama budaya serumpun Melayu. 5. Pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Dan 6. Penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Ayo mencoba pada halaman 89. Bersama kelompokmu, carilah informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA Games. Carilah informasi penyelenggaraan SEA Games pertama dan 5 penyelenggaraan terakhir. Catatlah dalam bentuk tabel seperti berikut. SEA Games pertama tahun 1959, negara Thailand, kota Bangkok. SEA Games kedua tahun 2009, negara Laos, kota Vientiane. SEA Games ke-26 tahun 2011, negara Indonesia, kota Palembang dan Jakarta. SEA Games 27 tahun 2013, negara Myanmar, kota Naypyidaw. SEA Games 28 tahun 2015, negara Singapura, kota Singapura. SEA Games 29 tahun 2017, negara Malaysia, kota Kuala Lumpur. SEA Games 30 tahun 2019, negara Filipina, kota Manila. Demikianlah materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.